Shalom. Ya, pesan Tuhan, Tuhan berbicara tentang mengingatkan kita tentang prajurit ya. Prajurit yang memandang, yang dapat memandang jauh ke depan. Emang ada ya prajurit yang tidak memandang jauh ke depan? Kalau saya merenungkan gini, ada prajurit yang namanya wamil ya, wajib militer. Dia cuma mikirnya cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun ya udah gitu. Dia bebas dengan apa yang dia lakukan lagi. Tapi target dia cuma yang penting 2 tahun gua selesai. Setelah itu dia akan sibuk lagi dengan urusan dia pribadi. Nah, ternyata kalau 2 tahun ini orang yang ikut wajib militer aja 2 tahun aja masih banyak yang pengen kabur gitu ya. Karena memang itu cuma kewajiban. Cuma diajarin dasar-dasarnya doang. Basic-basicnya perang itu kayak apa. Nah tapi apakah ketika mereka perang mereka bisa mampu melawan musuh? Ya gak tahu juga gitu ya. Tapi itulah. Kalau Tuhan ingatkan tentang prajurit yang bisa memandang jauh ke depan adalah prajurit yang sejati. Prajurit yang memang panggilannya sebagai prajurit. Nah ini pesan Tuhan minggu ini menjadi penting karena memang ini yang menjadi visi buat tahun depan ya, visi. Nah visi artinya gini, ini yang Tuhan mau. Setiap orang jadi prajurit yang bisa memandang jauh ke depan dan dan visi inilah yang nanti akan menuntun langkah demi langkah kita. Nah tinggal kita bagaimana menghidupinya. Karena Tuhan udah kasih tahu nih tentang ini. Nah kenapa Tuhan kasih tahu tentang prajurit? Kita gak tahu ke depannya seperti apa, yang seperti kata Pak Ishak juga bilang gak tahu ke depannya seperti apa. Cuman kok disuruh jadi prajurit, kok diingatkan tentang menjadi prajurit gitu. Apakah nanti akan banyak musuh? We never know, tapi ini yang Tuhan ingatkan, mempersiapkan diri dan menghidupi. Nah kalau bicara tentang visi sebenarnya gini, sebenarnya yang paling penting nangkep visi itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena waktu Tuhan mau expand dia punya kerajaannya yang tidak terlihat ke bumi yang terlihat, ya dia mau expand itu. Yang pertama dia cari laki-laki. Jadi laki-laki itu adalah betul-betul menjadi sambungannya Tuhan. Dia, ada Adam, ada Abraham, ada Musa, ada Daud. Nah, itu adalah laki-laki yang memang itulah yang ketika Tuhan mau bicara sama laki-laki. Jadi bapak-bapak, ayah itu adalah orang yang paling penting. Merupakan fondasinya Tuhan untuk rencananya Tuhan digenapi di muka bumi ini. Amin. Nah tapi kan kenyataannya, pada kenyataannya bapak-bapak bukan jadi fondasi tapi jadi berdirinya di atas ya. On the top, bukan on the bottom. Padahal yang paling penting itu adalah fondasi dari sebuah rumah. Nah jadi memang kita semua harus tangkap ini, laki-laki perempuan. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah laki-laki, para bapak-bapak. Ya puji Tuhan. Nah jadi sebelum kita bisa nangkep visinya Tuhan tentang prajurit, kita mesti tahu dulu nih posisi kita. Siapa kita di hadapan Tuhan. Minggu lalu saya udah sempat sampaikan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, memilih kita sebelum dunia dijadikan, sebelum ada di kandungan ibu kita. Ya, jadi kalau waktu di kandungan ibu kita itu kita cuma ditenun. Tapi rencananya, apa yang sudah Tuhan rancangkan itu jauh sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau seorang raja, kalau Allah, Alfa dan Omega ini menciptakan sebuah barang misalnya. Yang dia ciptakan pasti barangnya hebat punya. Karena dia taruh semua rencana, dia taruh rancangannya, dia taruh kehendaknya, dia taruh cita-citanya, dia taruh pikirannya, dia tahu semuanya yang hebat-hebat di dalam ciptaannya itu, kita. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang 11. Ini kita belum masuk sama khotbah, ini baru pembukaan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada pada, coba itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Jadi jangan sibuk mengejar hari depan. Karena hari depan yang penuh harapan, hari depan yang cerah itu Tuhan udah ada komplit. Jadi udah semuanya udah komplit di dalam kita. Tinggal kita menemukannya. Kita menghidupinya, ya. Nah, aku mengetahui rancangan-rancangan. Nah, rancangan-rancangan ini artinya apa? Pikiranku, cita-citaku, kehendakku, ya, ini yang Tuhan taruhkan di dalam kita itu semuanya udah komplit. Nah, cuman kan persoalannya gini. Ketika kita hidup di dunia, kita disibukkan dengan hal-hal dunia, ya. Kita banyak mengerjakan pekerjaan, banyak ngalamin persoalan, ngalamin mungkin ada yang disakiti, ada persoalan-persoalan yang sampai akhirnya membuat kita sibuk dengan persoalan-persoalan ini sampai akhirnya kita lupa siapa diri kita. Siapa kita di dalam Tuhan. Ada rancangan ilahi yang sudah Tuhan ditaruh di dalam kita, kita lupa. Bahkan saking sibuknya, saking fokusnya dengan urusan kesibukan dunia, sampai kita udah akhirnya yang rancangan Tuhan itu nggak tergenapi, sampai tidak tergenapi. Akhirnya mati aja. Nah, rancangan Tuhannya nggak digenapi. Nah, rancangan Tuhan itu masih terus berjalan, masih on terus sampai kita mati. Nah, kalau kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, ya sibuk sampai akhirnya kita fokus di situ, bahkan udah saking sibuknya dan mengalami banyak masalah sampai akhirnya kecewa sama Tuhan, ya. Sampai akhirnya ngerasa udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Bisa terjadi seperti itu. Nah, inilah yang terjadi sama Gideon, ya. Nah, kita kembali lagi sama Gideon. Beberapa waktu yang lalu. Tapi kita baca dulu dari 2 Samuel 23 deh. Ini yang menjadi dasar firman Tuhannya, ya. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 ayat yang ke-12. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin, demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Nah, ini yang jadi dasar firman-Nya. Nah, tapi kita lihat dulu di kisah Gideon, ya. Kita udah apal banget tentang Gideon. Saya akan ceritakan aja Gideon. Nah, Gideon ini adalah orang yang percaya Tuhan. Tapi kondisinya adalah ketika itu dia ada di Israel, dan Israel itu dalam keadaan yang sangat tertekan. Sangat tertekan. Karena lagi dikuasai oleh bangsa Midian. Dan dikatakan di dalam Alkitab sampai bangsa Israel pada waktu itu menjadi bangsa yang melarat. Termasuk Gideon melarat. Nah, kenapa melarat? Di situ dikatakan sampai hewan aja nggak ada. Mungkin hewan-hewan yang ada semuanya diambil sama musuh. Keledai nggak ada, kambing nggak ada, domba nggak ada, sapi nggak ada, sampai unta pun nggak ada. Jadi betul-betul nggak ada makanan, nggak ada daging. Bagaimana dengan sayuran? Nah, kalau dibaca lagi, ternyata gini, waktu mereka musim menabur, musuh udah datang berkemah di situ, menduduki tempat taburan orang-orang yang lagi mau berkebun, udah diduduki, dikuasai tempat itu. Mungkin nunggu sampai ini waktunya mulai keluar buahnya, keluar sesuatu yang bisa dimakan waktu menuai, mereka cabut, mereka angkat ini, mereka hancurkan ini, mereka musnahkan ini. Nah, ini jadi satu kondisi yang memang keadaannya sulit. Nah, sampai akhirnya ada di satu titik di mana Gideon sendiri sampai bilang gini, benar gitu Tuhan ada. Jadi ketika orang ada di dalam kesesakan, 7 tahun kesesakan, yang tadinya percaya Tuhan pun sampai akhirnya udah sibuk dengan ketakutan, sibuk dengan bagaimana caranya untuk mempertahankan hidup, sampai akhirnya dia mempertahankan Tuhan memang ada gitu. Benar gitu Tuhan itu adalah Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Itu pertanyaannya Gideon. Nah, kalau sampai orang di dalam kesesakan dan mempertanyakan Tuhan, itu udah ada di dalam kondisi yang udah patah semangat, udah putus asa, udah gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Nah, apakah kondisi ini bisa terjadi di hari ini?
Bisa. Kita anak-anak Tuhan hari-hari ini nggak terlalu kena dampaknya mungkin, yang nggak terlalu sampai gimana. Orang-orang yang lain, bahkan orang-orang percaya ngalami dampak COVID itu yang 2 tahun itu, mereka hidup dalam kesusahan. Mereka juga banyak yang mempertanyakan akhirnya, Tuhan itu ada apa enggak? Nah sampai itu, di titik itu, Tuhan datang sama Gideon ya. Tuhan datang sama gini, kita lihat di Hakim-Hakim dulu. Hakim-Hakim 6 ya. Sampai ayat yang ke-12 ya, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Nah lihat, jadi inilah yang satu kondisi ini bisa terjadi hari-hari ini. Tapi yang menarik adalah Tuhan datang dan berkata kepada Gideon, katakan bahwa kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Nah, pahlawan yang gagah berani ini artinya dalam bahasa aslinya ini Gibbore ya, Gibbore, Gibbor ya, nggak tahu bacanya Gibbore katanya, Gibbore. Ini punya arti gini, orang yang tangkas, orang yang gagah perkasa, strong man, mighty man, pemberani, juara, ketua, pemimpin, kepala. Ini artinya luar biasa. Jadi waktu dalam keadaan takut ya, Tuhan cuma ingetin dia. Tuhan ingetin bahwa kamu ciptaan aku, bukan tipe yang takut punya. Bukan yang lemah yang sampai akhirnya putus asa dan sampai akhirnya nggak berpengharapan. Kamu orang kuat, kamu orang hebat, kamu pemberani, kamu tangkas, kamu ketua, kamu pemimpin. Nah, jadi kita diperhadapkan dengan pilihan ketika dihadapi dalam kesulitan, mau jadi korban atau kita bangkit jadi pemimpin. Nah kalau korban itu merasa gini, udahlah gak ada harapan, udahlah mati aja udah. Atau jadi korban artinya gini, artinya gue mesti sibuk, gue mesti beresin semuanya dengan kekuatan saya. Atau dia pilih, kata Tuhan kamu itu pahlawan, kamu tuh orang kuat, kamu orang hebat. Bagaimana dengan kita? Mungkin hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah situasi. Minggu lalu saya sempat sampaikan, mungkin ada sebuah mengalami perceraian, sampai ada kadang orang yang bercerai itu sampai akhirnya diceraikan sama suaminya sampai, aduh udah deh nggak ada harapan dah. Problemnya ada, tapi kamunya diri individualnya itu rencana Tuhannya masih ada, masih berjalan. Jangan sampai akhirnya kita ikut-ikutan jatuh dengan problemnya sampai akhirnya kita nggak tahu lagi rencana Tuhan. Mungkin ada orang yang lahir dengan bawaan sakit. Rasanya udahlah gak ada harapan. Enggak, lu belum mati, lu belum selesai sama Tuhan. Selama masih hidup, Paulus bilang, selama masih hidup dan kamu masih bisa menghasilkan buah, berbuah aja, udah. Inilah yang ketika Tuhan kasih pesan Tuhan dari 2 Samuel 23, ya kita lihat sekarang, kita kembali ke 2 Samuel 23. Samuel 23 ini yang menjadi pesan Tuhan yang tadi kita baca. Saya mau baca yang ayat ke-8 dulu deh. Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran dan selanjutnya. Nah, kata pahlawan ini
Inilah nama para pahlawan. Nama pahlawan ini punya arti yang sama. Sama yang tadi kita baca, yang ada yang ketika Tuhan ketemu sama Gideon, itu Gibore. Jadi kalau waktu ketemu sama Gideon itu, Gideon belum jadi apa-apa, tapi Tuhan udah bilang kamu itu pahlawan. Kamu itu orang hebat, orang kuat, orang tangkas ya. Nah ini pahlawannya Daud juga ini adalah kata yang sama. Kamu adalah pahlawan, kamu adalah Gibore, orang tangkas, orang pemberani, juara, pemimpin. Nah, artinya apa yang terjadi sama triwiranya Daud ini, dia orang yang lahir hebat? Enggak. Kalau kita baca, mereka adalah lulusan Adulam. Kemarin kita udah berapa kali kita dengar, Adulam tempat apa? Tempat orang-orang yang waktu itu punya utang yang banyak dan sampai akhirnya dikejar-kejar karena nggak bisa bayar utang. Orang yang hidupnya tertekan, yang kepahitan, yang disakiti, ya. Kalau dibaca lagi arti dari orang-orang yang ada di Adulam itu adalah orang-orang yang dianiaya, ya. Itu mereka orang-orang yang dalam kesukaran itu dikatakan punya arti ini, dikejar-kejar, dianiaya, stres, terdesak, sesak, merengek-rengek. Itu orang-orang yang ada di dalam gua Adulam. Nah orang-orang ini adalah sebenarnya kalau mereka punya pilihan bahwa udahlah gue mau korban, gak ada harapan. Nah ketika ketemu sama Daud, sama seperti Tuhan ketemu sama Gideon, kamu pahlawan. Demikian juga Daud. Daud kan kita tahu lah, Daud ini pahlawan yang bukan cuma sekedar bisa kalahin raksasa. Dia kalahin juga apa? Singa. Dia kalahin juga beruang. Dia juga pemenang dan dikatakan mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Ini orang hebat. Waktu dia di gua Adulam, Daud ngajar orang-orang ini, yang 400 orang ini, kamu orang-orang hebat, kamu tuh pahlawan, kamu ini Gibore. Akhirnya dari mungkin mereka berpikir gua tuh korban, akhirnya mereka berpikir mereka bangkit menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa dan namanya pun dicatat di dalam Alkitab. Kembali lagi kepada pilihan kita. Kita tahu bahwa di dalam diri kita Tuhan sudah menjadikan kita, memilih kita dan menaruhkan semua rancangan-rancangan hebat di dalam kita dengan potensinya yang luar biasa. Jangan sampai problem kehidupan membuat kita akhirnya melempem. Nah, ini yang sebagai orang-orang percaya yang bisa melihat jauh ke depan bahwa kita ini gak selesai hanya karena ada problem. Kita gak selesai hanya karena kita di KDRT. Gak selesai hanya karena kita punya penyakit bawaan dari lahir. Selama kita masih hidup, ya, masih terus berjalan. Nah Tuhan ingatkan ini. Nah, jadi perlu menyadari bahwa inilah kita di hadapan Tuhan. Kita orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan menjadi orang-orang yang sebenarnya bukan orang-orang lemah, orang-orang tangkas, orang-orang pemberani, orang-orang juara, para pemimpin. Nah, kenapa orang gak sadar? Kenapa orang gak tahu? Ya karena tidak punya hubungan, tidak membangun hubungan sama Tuhan. Dan buku manual booknya yang namanya Alkitab ini gak pernah dibuka. Gak ngerti tentang siapa diri dia di hadapan Tuhan. Nah jadi ketika Tuhan ingatkan dari 2 Samuel 23 ini, Alkitab catat satu nama secara individu. Ada Isibaal, ada Sama, ada Eliezer. Dengan kemampuannya, dengan berapa banyak yang mereka kalahkan. Nah, jadi ketika Tuhan ingatkan tentang menjadi prajurit yang bisa melihat jauh ke depan itu, Tuhan lagi ngomong kita secara pribadi. Enggak lagi ngomong tentang
sekelompok orang yang ada di dalam pasukan yang rame-rame masuk ke medan pertempuran, saling bertempur di situ, mereka melawan musuh. Enggak, ini lagi bicara duel 1-1 sama musuhnya. 1-1 ketika kita berhadapan sama musuh. Mampu nggak kita berhadapannya? Kalau di dalam bahasa Spanish ya, mono e mono. 1-1. Mampu nggak? Kalau satu pasukan kita masuk ke dalam medan pertempuran, mungkin bisa. Tapi ini lagi berbicara tentang waktu kita seorang diri. Waktu nggak ada siapa-siapa. Apakah kita seorang yang mighty man, strong man, tangkas, pemberani, juara? Atau kita orang yang lari ngibrit ketakutan? Nah kalau kita lihat bahwa orang-orang yang akhirnya bisa pergi cari air minuman buat Daud itu bukan cuma sekedar orang yang peka. Peka doang, kalau nggak tangkas dia nggak akan ngambil air. Wah iya ya, kesian, Daud kayaknya pengen minum pisan, haus. Tapi nggak punya ketangkasan, nggak bisa dapat apa-apa. Ini orang-orang yang tangkas. Dan Alkitab catat individu per individu. Nah, beberapa waktu yang lalu seorang security di rumah di kompleks saya datang sama saya dan dia ngomong bahwa, Bu, wilayah ini mah terang, wilayah ibu terang, dia bilang. Tapi wilayah yang situ, aduh, bukan saya aja, Bu. Beberapa orang bilang di situ mah serem, katanya. Nah, waktu dia ngomong gitu, itu kan sebuah tanda bahwa yes, ini waktunya gue perang. Atau ayah, udah berarti Stefan, Davin, jangan ke situ. Itu ada setannya. Atau gitu, atau kita perangin. Wilayah ini, wilayah Tuhan. Gua ada di sini, gua tinggal di sini. Ini harus jadi wilayah yang benar-benar terang. Gimana dengan kita? Ini baru satu contoh aja. Dan setelah hari Minggu itu Tuhan juga mengingatkan bahwa kadang-kadang musuh tuh gak lewat datang di depan kita. Musuh menyergap di belakang. Waktu kita misalnya dalam kondisi yang gak siap. Waktu mandi misalnya. Waktu betul-betul sendiri. Dia sergap dari belakang. Siap gak kita? Bukan cuma sekedar ada di gereja dan kita doa, peperangan dan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jangan kita pikir kalau kita ngomong dalam nama Yesus kita lagi di peperangan, enggak loh. Dan itulah yang sempat saya alamin ya, bagaimana musuh menyergap dari belakang. Mau ngomong dalam nama Yesus aja enggak keluar. Karena dia capek. Dia nyergap dari belakang. Nah ini yang kita nggak tahu ke depannya seperti apa yang akan kita hadapi. Kesulitan apa waktu kita, mungkin saudara nggak pernah ngalamin ya, karena saya punya anak yang ada sakit. Waktu dia dalam kondisi yang drop, saya harus jadi orang kuat. Saya nggak boleh lemah. Saya harus perangi. Saya harus rebut. Saya nggak bisa terus-terusan minta tolong Pak Ishak. Ada saatnya saya harus sendiri. Ada saatnya kita ngadepin musuh sendiri. Nah, nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah ini yang kadang-kadang jam 2 pagi, jam 3 pagi bangun dan perang. Nah Tuhan gak ini, dan kalau kita baca bahwa ternyata gak semua prajurit itu bisa perang. Gak semua prajurit itu mampu menghadapi musuh. Alkitab mencatat di sini, waktu prajurit-prajurit pun ada yang lari. Betul? Ada yang lari. Menghadapi pertempuran dia lari. Tapi triwiranya orang-orang yang hebat ini dia hadapi itu. Menjaga sebidang tanah aja harus seorang anggota dari Triwira. Kayaknya terlalu lebay gitu ya. Tapi enggak ada yang kelebayan. Kadang-kadang kita ngadepin hal yang kecil, ya masa gitu aja kudu perang sih gitu.
balik itunya. Makanya itulah ketika Tuhan ingatkan kita tentang menjadi prajurit, belajar untuk membangun kehidupan kepekaan kita ya. Peka itu artinya gini, waktu orang lain gak lihat, kita lihat. Waktu orang gak rasa, kita rasa. Waktu orang gak dengar, kita dengar. Nah itu kepekaan. Sama seperti triwiranya Daud ya. Waktu orang gak, Daud kelelahan, orang lain bilang ya Daud lelah. Tapi buat orang pahlawannya Daud, dia lagi pengen minum. Itu satu cara pandang yang berbeda. Nah inilah saudara, makanya sebelum memasuki tahun 2022 ini Tuhan udah ingatkan, artinya bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Bukannya jadi wajib, bukan orang-orang yang wajib militer yang hanya 2 tahun 3 tahun ya, tapi benar-benar jadi prajurit yang nangkep isi hatinya Tuhan, yang bisa baca strategi, yang bisa melihat apa yang akan terjadi hanya dari hal-hal yang sederhana. Mungkin saya tidak panjang lebarkan, tapi ini biarlah kita semua membangun ya. Membangun, karena menjadi prajurit itu kita tahu lah, prajurit itu gak dibangun dalam 1 malam. Dia hidup di dalam kedisiplinan, dia dilatih ini, latih ini sampai akhirnya bisa menjadi seorang prajurit itu butuh waktu. Biarlah kita tangkap ini ya. Tangkap ini menjadi ketika Tuhan bicara kita tangkap dan kita hidupi ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan.